Assalamualaikum, halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini ada kejadian menarik nih. Ya, sedikit kejadian drama di atas panggung antara band metal internasional dengan band metal lokal ya, kebanggaan bangsa Indonesia pastinya. Ya, kejadiannya pada sebuah acara metal yang diadakan di Kalimantan Timur. Ya, nama acaranya adalah Kukar Rockin Fest atau KRF. Ya, acara ini merupakan pesta musik cadas tahunan yang diadakan di Tenggarong. Tepatnya di Stadion Panahan Aji Imbut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, drama di panggung ini terjadi antara band Testament sama band Power Metal. Ya, katanya pada saat itu, saat band Power Metal lagi bawain lagu kedua, tiba-tiba vokalisnya Testament, Chuck Billy ini tiba-tiba naik ke atas panggung dan nyuruh mereka untuk berhenti. Ya, ini kronologisnya. Pada awalnya Testament minta diundur 1 jam dari jadwal rundown karena sebuah alasan, yang akhirnya jadwal benar-benar mundur selama 1 jam. Akhirnya acara dimulai jam 8 malam. Setelah perform seringai dan berikutnya ada Burger Kill, yang mana semua berjalan lancar. Dan sampai tiba waktunya untuk legenda hidup metal Indonesia untuk tampil. Ya, band Power Metal, yang dijadwalkan tampil di jam 10 malam. Dan disinilah kejadian itu atau kekacauan itu terjadi. Ya, puluhan ribu penonton termasuk Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari pada waktu itu menjadi saksi mata sebuah insiden di atas pentas KRF ketika penampilan Power Metal disabotase oleh krunya Testament. Pihak Testament rupanya ingin tampil sesuai rundown atau jadwal yang disusun, meski sebelumnya mereka telah meminta pengunduran jadwal manggung kepada pihak panitia. Ketika MC KRF 2014 masuk ke pentas, setelah berakhirnya lagu kedua dan meminta grup tersebut mengakhiri penampilannya dengan menyebut alasan izin keamanan yang mengharuskan gelaran KRF 2014 selesai sebelum tengah malam. Situasi pun mulai memanas. Beberapa personil dan kru Power Metal termasuk ribuan penonton yang tidak terima, penonton berseru agar Power Metal tetap melanjutkan konsernya. Tak ingin mengecewakan penonton, Aru dan kawan-kawan pun ingin menutup konser mereka dengan tembang bertajuk Satu Jiwa. Saat Arul membawakan lagu tersebut, tiba-tiba vokalis Testament yakni Chuck Billy masuk ke atas pentas sambil membawa segelas minuman dan meminta Power Metal menghentikan permainannya. Namun Arul dan kawan-kawan tetap maju tanpa menghiraukan si vokalis tersebut. Hingga akhirnya ada kru Testament yang mencabut kabel audio instrumen Power Metal. Para personil Power Metal pun langsung menghentikan aksi panggung mereka. Pihak panitia dari Distorsi Rockaholic Company langsung mencoba menenangkan kru dan sejumlah personil Power Metal yang tidak terima atas perlakuan tersebut. Ya, suasana pun menjadi kisruh ketika beberapa penonton mulai melakukan pelemparan botol ke arah pentas. Ribuan penonton yang mayoritas adalah penggemar Power Metal pun ingin agar band favorit mereka tetap melanjutkan penampilannya. Ya, Akbar Haka selaku produser KRF tahun 2014 menerangkan kepada pihak Power Metal bahwa Testament ingin tampil lebih cepat lantaran harus mengejar penerbangan pagi ke Jakarta untuk menuju Meksiko. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya pihak Power Metal dengan berbesar hati mau mengalah dan akan tampil kembali di atas pentas usai penampilan Testament. Ya, kebayang suasana di tempat itu pada waktu itu. Ya, ini penggemar rock, penggemar musik rock. Ya, nggak bilang mereka ganas-ganas ya, tapi yang namanya fans itu siap ngapain aja buat idolanya. Ya, rata-rata ya. Ya, apalagi ini perhelatan musik di tanah air. Kita bertindak sebagai tuan rumah. Benarnya, kalau menurut saya ini sebuah miskomunikasi antara tiga pihak ini. Testament, panitia, dan pihak manajemennya Power Metal. Ya, harusnya di saat acara berhenti mereka ngumpul dulu dan berembuk. Ya, mungkin pada waktu itu juga adrenalinnya juga lagi tinggi. Ya, namanya juga lagi di atas panggung. Sementara pihak Testament juga ingin buru-buru untuk harus ada di Jakarta. Walaupun dari awal Testament itu pengen minta diundur jam tampilnya. Tapi ya nggak tahu kenapa. Ya, pokoknya alasannya itu. Dan yang kerennya adalah penonton di depan. Pada saat Testament naik, mereka duduk bersila sambil ya mungkin nggak tahu ya, mereka ngedengerin atau ya istilahnya ya udahlah biarin aja mereka main istilahnya ya udahlah main sono gitu sambil nungguin Power Metal naik ke panggung lagi. Ya buat saya ini sebuah sikap yang
gimana ya, biasanya ya chaos, lempar-lemparan, apalah gitu. Tiba-tiba pagar bawah panggung diangkat-angkat atau dicopot atau dilempar-lempar, ya semua hal bisa terjadi. Padahal pihak keamanan itu udah baris di depan biar para penonton ini bisa dikendalikan. Tapi ternyata reaksi penonton sendiri di luar dugaan. Mereka berbarengan duduk bersila, ya nungguin Testament sampai Testament beres manggung. Biasanya Testament itu manggung 10 lagu, dan biasanya mereka nyimpen 3 lagu untuk lagu pamungkas. Ya, standar lah ya. Beres lagu ke-10, ya thank you, terima kasih, apa gitu. Terus pura-pura beres-beres, dan penontonnya teriak-teriak, more, we want more. Tapi ternyata pada waktu itu, setelah beres 10 lagu, penontonnya diam, gak ada ekspresi apapun. Ya, usai lagu ke-10 yakni Over the Wall, Steve DiGiorgio, basisnya Testament, dan Chuck Billy sempat menanyakan kepada penonton apakah mereka masih ingin lanjut mendengarkan musik heavy metal. Rupanya Testament sangat berharap penonton berteriak more. Namun kenyataannya tidak ada. Testament pun harus menutup penampilan mereka dengan hambar. Bahkan, Chuck Billy sempat menendang kaleng berisi bir lantaran kesal. Padahal Testament telah menyiapkan 3 lagu tambahan sebagai penutup konser. Kalian mau musik heavy metal lagi? Tidak. Mereka tidak mau. Baiklah. Selamat malam. Terima kasih Indonesia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Kata Chuck Billy pada waktu itu. Ini kocak ya. Ya buat saya ini kocak nih, biasanya Testament sebuah band besar gitu yang kehadirannya ditunggu-tunggu sama para fans, tapi dapat perlakuan yang ya istilahnya terserah, kalian mau main, mau ngapain terserah. Gue menungguin The Power Metal kata. Tapi oke sih, sebenarnya ini buat Testament ini sebuah kejadian yang cukup memalukan ya, karena ternyata nggak disangka-sangka gitu. Fans metal Indonesia lebih nungguin band lokalnya daripada band internasionalnya. Tapi ada sanggahan dari pihak Testamentnya sendiri. Ya biasanya ini bukan masalah besar. Konser rock and roll tidak selalu berjalan tepat waktu. Tetapi dalam kasus ini ada masalah serius. Kami punya jadwal penerbangan dalam beberapa jam. Penerbangan itu dari Balikpapan, beberapa jam dari Tenggarong. Ya, Tenggarong lokasi konser. Dan kami harus beberapa jam mengemudi di medan kasar. Parahnya, beberapa barang kami tidak pernah tiba dan harus dijemput di Jakarta sebelum kita bisa terbang. Telah terbang di Jakarta akan menyebabkan seluruh band dan kru ketinggalan jadwal penerbangan ke rumah. Ya, katanya mereka udah hampir sebulan penuh tur. Dan diikuti dengan perjalanan ke Mexico City Hell Heaven Fest dalam waktu 3 hari setelah kami kembali ke US. Terus selanjutnya, jadi supaya kami bisa memainkan set secara lengkap dan bisa terbang tepat waktu, kami harus main tepat waktu, dan supporting act main setelahnya. Manajer panggung lokal, walau mereka baik, tampaknya tidak memahami situasi karena pendukung, ya katanya pendukung band power metal, terus bermain dan jam tampil kita perlahan habis. Ketika vokalis kami Chuck Billy keluar dan berusaha untuk mengatasi hal ini, ia tidak mengerti. Menyesal hal ini menyebabkan konfrontasi kecil dengan band pendukung yang hanya bisa berhenti bermain setelah peralatan mereka akhirnya dimatiin oleh awak kami, katanya. Terus katanya juga, dan mereka membalas dengan menyiram air pada salah satu amplifier kami. Itu dia sedikit cerita antara ya drama di panggung antara band internasional sekelas Testament loh. Walaupun mungkin nggak semua orang tahu band Testament ini. Ya band power metal masih pernah tahu nggak? Ya kalau yang nggak tahu silahkan search aja. Band power metal sendiri itu sempat besar di era 90-an. Dan sebenarnya kejadian ini juga udah lama, kejadian tahun 2014. Ya, sepertinya itu dulu video kali ini. Buat yang belum tahu, ternyata ada festival band besar di Indonesia. Band-band yang main di sana juga bukan band-band sembarangan. Ya, buktinya tadi ada Burger Kill, ada Seringai. Katanya ini acara tahunan, siapa tahu tahun ini ada lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.